dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PPD Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anusa Pura Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan dan tetap setia. Hari ini Senin tanggal 20 Juli tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis update data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan untuk kasus terkonfirmasi COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan yang telah dinyatakan sembuh total sejumlah 40 dari 44 kasus. 1 masih dilakukan perawatan dan 3 kasus nyatakan meninggal. Untuk informasi dari pos pemeriksaan pintu-pintu masuk Kota Palu, hasil screening di pos pemeriksaan Pantoloan Kota Sanwani 64 kasus, di pos pemeriksaan Taweli 43 kasus, di pos pemeriksaan Watu Sapu 212 kasus, di pos pemeriksaan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri 265 kasus. Sebab kasus ini adalah kasus pelaku perjalanan yang telah melengkapi data termasuk adalah data surat kesehatan dan hasil rapid dan reaktif. Informasi dari Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu, kasus yang masih dirawat untuk pondok perawatan di Wisma Haji sejumlah 4 kasus, dan di pondok perawatan Rusunawa Pangkalan Ova 0 kasus. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kadis Pendak Kota Palu, yang saya hormati tim surveillance dan seluruh awak media yang tetap setia mengawal COVID-19 Kota Palu. Ingin kami sampaikan bahwa khususnya pasien yang masih dalam hal ini informasi dari provinsi tadi masih tetap ada 1 atas nama A. Mudah-mudahan pasien ini merupakan pasien yang penutup, menjadi kunci. Namun kami perlu memberitahu kepada masyarakat Kota Palu bahwa sejak masuknya saudara A riwayat perjalanan Kota Makassar sampai saat ini kita tidak ada ketambahan, sehingga dalam konteks kalau aturan baru kita sebenarnya sudah masuk kategori zona aman sebenarnya, ya, sesuai dengan panduan yang baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Akan tetapi kita masih menggunakan yang lama, jadi masih menunggu. Insya Allah kalau direncanakan besok swab negatif, itu pertanda bahwa insya Allah Kota Palu sudah benar-benar
kosong. Mudah-mudahan dengan berakhirnya atau sembuhnya saudara A itu menjadi pasien terakhir, insya Allah. Dan berharap kita tidak berhenti dalam hal ini protokol kesehatan, terus kita canangkan dalam segala aspek, apakah itu di pasar, di masjid, di kantor-kantor dan sebagainya, semuanya harus menggunakan masker, ya. Kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Akan tetapi kebijakan ini jangan disalahartikan dengan kebebasan tanpa dasar, tanpa menggunakan aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar supaya COVID-19 ini bisa berakhir, khususnya di Kota Palu. Kita harus melihat ke beberapa daerah, Kota Makassar, Jakarta, Surabaya, Manado, itu tingkat kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif cukup signifikan. Sebaliknya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan tidak takabur. Sebaliknya kita dalam kurun waktu 14 hari tidak pernah ada ketambahan, khususnya Kota Palu ya. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya warga Palu, yang kita masuk ranah nyaman, itu mudah-mudahan kita bisa jaga. Ketaatan warga Kota Palu merupakan senjata pamungkas untuk mampu kita semua sama-sama bergerak, mampu memutus mata rantai COVID-19. Tanpa itu, karena petugas itu terbatas, ya, kemudian tidak mungkin perpanjangan terus dilakukan. Kalau tidak salah perpanjangan ditambah lagi 2 minggu. Nah, ini tidak boleh disia-siakan. Apa tujuan pos ini diperketat? Tujuannya adalah semata-mata melindungi warga Kota Palu. Jadi kebijakan Bapak Wali Kota ini merupakan kebijakan yang justru di Kota Makassar sekarang itu digunakan agak ketat, ya. Tetapi kita sudah melakoni kurang lebih 3 bulan lebih. Nah, ini yang kita patut bersyukur, patut apresiasi untuk seluruh teman-teman di posko, baik medis maupun non medis yang ada di posko itu. Saya pribadi apresiasi dan terima kasih, dan juga kepada tim desinfektan yang melakukan hal-hal pencegahan. Itu bagian daripada strategi-strategi kebijakan pemerintah Kota Palu dalam upaya menghentikan atau memutus mata rantai COVID-19, insya Allah. Sekali lagi, untuk seluruh warga Kota Palu khususnya, untuk tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan tidak stres, pakai masker untuk meningkatkan imun, olahraga ringan. Ya, saya kira demikian. Kalau ini terus kita lakukan, insya Allah apa yang kita cita-citakan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Angkapura, Dr. Heri. Yang saya hormati saudara Rahmat dan teman-teman media, serta dari teman-teman Kominfo. Kembali kami sampaikan barang masuk dan ketersediaan barang. 2 hari kemarin masuk untuk beras sekitar 20 ton, gula masuk sekitar 10,5 ton, kemudian udah 2 pintu tawa ini dengan batu sampu,
Kemudian sayuran masuk ke Kota Palu sekitar 4 ton, kemudian ikan sekitar 3 ton. Sementara ketersediaan barang untuk beras di Bulog saat ini tersedia sekitar 1.926 ton. Gula pasir tersedia di Bulog 152 ton, minyak goreng 33.750 liter. Sementara untuk di Pasar Manonda, di salah satu pedagang besar beras tersedia sekitar 35 ton. Kemudian untuk minyak tersedia sekitar 65.000 liter. Untuk harga beras di Pasar Manonda dan Pasar Masomba berkisar antara 9,5 sampai 12,5. Gula demikian masih tetap 12,5 sampai 15. Untuk bawang putih di Manonda dan Masomba harga antara per kilonya 20 sampai 25, bawang merah 35 sampai 40. Untuk cabai merah keriting harga 28 sampai dengan 30, cabai rawit merah 30.000. Sementara ketersediaan gas LPG 3 kg di salah satu pangkalan tersedia 1.680 tabung, 5 LPG 5,5 kg 761 tabung. Harga sesuai head, baik itu barang-barang yang ada dan harga di pasar tradisional yang ada di Kota Palu. Tambahan kaitannya dengan pedagang pasar, konsumen, kami juga intinya untuk selalu mengingatkan agar selalu menggunakan di dalam bertransaksi di dalam pasar-pasar tradisional agar selalu menggunakan protokol COVID, dan kepada para petugas pasar agar selalu mengingatkan kepada para pedagang dan konsumen untuk selalu menggunakan masker. Selanjutnya terkait dengan yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Heri, bahwasanya ada aturan Kemenkes terbaru terkait yaitu nomor HK 01.07 Menkes /413/20 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini masih dalam, sebelum kita masuk itu memang kita harus mempelajari terlebih dahulu untuk protap-protap maupun protokol di dalam penentuan daripada status-status yang sudah biasa kita dengar, kemungkinan akan kita pelajari lebih lanjut sehingga nantinya bisa kita sosialisasikan secara detail oleh pihak dinas kesehatan tentang pola-pola pencegahan dan pengendalian tentang COVID-19 ke depan. Kami berharap dengan masih adanya satu dan moga-moga besok sudah negatif, dalam minggu ini sudah negatif, kita sudah nol, artinya tetap kita akan lakukan pola-pola pencegahan dan pengendalian yang nantinya harus secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat, sehingga betul-betul kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kita utamakan seperti yang disampaikan selalu tiap malam di Kermas, selalu bergotong royong bersama-sama pemerintah untuk kita hadapi pandemi COVID-19. Demikian data pemantauan COVID-19 Kota Palu tanggal 20 Juli tahun 2020 serta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian, pencegahan, penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi untuk masyarakat Kota Palu, kita selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk melawan mencegah COVID-19 Kota Palu. Mari bergotong royong, bekerja sama
kita cegah dan lawan COVID-19.